Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam proker kerja MGMP dalam tema pengaplikasian teori ekonomi dan praktek dalam kewirausahaan. Sebelumnya terima kasih kepada Ketua MGMP Kabupaten Karawang, Ibu Hajah Cucu Risa Asmarani MPD, serta pemateri hari ini Ibu Hani Nurhayanti MPD yang senang berkenan hadir. Sebelum acara dimulai, mungkin ada pretest dulu ya Bu Hajah? Ya. Bisa saya share ya Bu, di pesan. Sebentar saya share dulu linknya. Oke, Bapak Ibu, itu pretest hari ini sebelum acara dimulai. Bu Lira nggak bisa hadir, Bu. Belum ada kabar, Pak? Ini kan dari Bu Lira. Oh iya. Silakan untuk Bu Lira diisi pretestnya terlebih dahulu, baru join. Ya, Pak.
Ya, Wilujeng gabung Pak Ali Usman. Pak Ali ini anggota MGMP baru kita, Pak. Hmm. Nah, silakan Pak sambil perkenalan karena ada kegiatan ini jadi bisa melihat tatap muka ya. Iya. Silakan Pak Wahyu nggak apa-apa ya sambil nunggu. Iya, silakan Ibu. Ya, mangga Pak Ali. Mangga Pak Ali. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, perkenalkan saya Ali Usman dari SMA Islam Terpadu Harapan Umat Karawang. Saya anggota baru gitu di MGMP ini. Mohon bantuan dari semuanya. Walaupun kenalannya melalui daring, tapi semoga tidak menghilangkan esensi dari perkenalan kita semua. Amin. Ya, mangga Pak Ali, kalau nanti ada yang bisa dibagikan dari Pak Ali, kami juga menunggu, tinggal membuatkan webinarnya saja. Nanti Pak Alinya jadi narasumbernya. Aduh, insya Allah Bu, masih belajar juga Bu saya Bu. Proses semuanya Pak Ali ya. Iya Bu. Ya. Jadi sering-sering aja membuka chat di grupnya. Iya Bu, siap. Ya, terima kasih. Pak Ali juga ditunggu kalau mau hadir hari Sabtu, karena ada 2 pengawas pembina kami yang masuk ke Purnabakti. Jadi insya Allah ada acara silaturahmi dari MGMP. Jika berkenan, mangga di pemancingan aja. Nanti ngisi listnya aja Pak Ali. Ya, terima kasih Bu atas undangannya. Ya. Angkat Pak Ali pokoknya mah di MGMP ekonomi. Ya, ditunggu yang muda-muda yang berkarya nih, kayak Pak Piki, Pak Wahyu, Bu Hani, Bu Lira, Bu Angel nih. Bu Angel juga kapan nih tanggal webinarnya nih? Bu Angel, ayo kapan? Kita punya sesi yang bulan Oktober ya, masih kosong ya Pak Piki ya. Ya Bu. Mudah-mudahan Bu Dia, Bu Angel bersedia untuk membagi ilmunya. Mangga kalau mau ngisi sesi di Oktober. Sudah kayaknya Pak Wahyu. Sudah ya? Saya nilainya, pokoknya. Biar nanti prosesnya gede. Menjebak nih pertanyaannya Bu Hani. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya Bu Hani untuk dalam materinya. Silakan Bu Hani. Slide-na ya Pak. Saya bi slide-na. Di Bu Hani ayat. Ku abi kamari dikintun. Oh, yang Dikintun saya Bulira. Pak Wahyu. Nah. Pamih Slide yang mana ya Bu? Enggak ada Ibu. Tayangannya PPT ya. Sebentar ya Bu. Ya, silakan Pamih Bu Lira. dikintun di Zaman Pak Asep. Alhamdulillah Bu Haji. Lupa tuh ya di SMA tilu makan siang. Jadi mah sampai sonten wae Bu. Gitunya si Ibu. Iya. Kegiatan. Hebat lah. pamintu ti dia panginten. Ayo ya pangintennya. Saya share ke Pak Wahyu aja ya Pak. Sudah Bu Hada. Sudah Oke. satu. Iya panginten Oh, ya. udah. Oke. Ada ya. Oke. Katinggal Ibu Bapak? Atas Bu, atas. Katinggal oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Risa Asmarani, Bu Haji Cucu, mohon izin untuk menyampaikan. Intinya ini mungkin sharing ya Bu Haji ya dan juga kawan-kawan. Istilahnya di sini Bapak guru Ibu dan Bapak guru ekonomi mungkin lebih paham. Apabila nanti dalam penyampaian saya mungkin ada yang salah atau ada yang tidak berkenan, mohon untuk di-sharing lah ini sesinya ya mungkin ya. Oke. Kita mulai materi pengaplikasian teori ekonomi dan praktek dalam kewirausahaan.
Kenapa saya mengambil judul ini? Mungkin karena kebetulan saya berkecimpung di dunia UMKM, di situ ada teori-teori ekonomi yang dipakai, ada juga teorinya, mungkin ada praktek yang saya lakukan. Kalau misalnya diambil secara teori ekonomi, mungkin di sini ada beberapa teori ya. Yang pertama kebutuhan masyarakat, terus produksi, konsumsi dan juga distribusi. Di sini juga ada neraca, laba rugi, terus ada kebijakan pemerintah dalam bidang perdagangan, ada kemasan, ada legalitas produk, ada SOP, standar operasional produk, terus ada materi tentang kewirausahaan, ada materi tentang badan usaha, manajemen risiko atau manajemen risk atau ekspor impor, pembayaran dan lain-lain. Intinya banyaklah cakupan teori-teori ekonomi yang menyangkut dalam kegiatan yang saya lakukan. Nah intinya ya kalau memang praktek ini kewirausahaan ini disangkut pautkan dengan teori ekonomi. Oke, di sini ada logo kebetulan ini adalah logo perusahaan, mucek ya nama logo perusahaan lah pengintannya. Ini S4D Creativity, S4D teh singkatan dari Sekar Sehat Selamat Sejahtera dalam naungan Allah lillahi ta'ala. Nah itu singkatannya saya buat menjadi singkatan logo untuk nama perusahaan saya. Kebetulan ada 2 produk. Nama brand yang pertama yaitu Jengkul. Jengkul itu ini adalah makanan yang berbahan dasar jengkol. Ada jengkol crispy, ada sambal jengkol, ada kerupuk jengkol. Cuman yang sekarang sedang ditekuni, kalau awal-awal mungkin ada sambal ya, ada jengkol crispy juga. Tetapi seiring dengan kesibukan saya juga menjadi guru, menjadi dosen, dan juga UMKM, jadi hanya kerupuk jengkol saja yang saya sekarang bikin gitu. Terus ada Mosnack. Mosnack ini yaitu dari produk kerupuk kulit sapi gitu. Ya. Ini ada 2 brand dalam satu perusahaan. Muncul dina malah perusahaan lah nama perusahaan. Terus ini ada materi mengenai kebutuhan masyarakat yang tadi sudah saya paparkan di depan. Ada beberapa materi atau teori yang berhubungan dengan kehidupan kewirausahaan. Yang pertama itu kebutuhan primer. Primer ini pasti berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Kalau sandang itu mungkin pakaian, pangan, makanan, papan tempat tinggal. Nah di sini mungkin makanan, olahan makanan, produk olahan makanan berarti mungkin bisa dibilang kebutuhan primer karena makanan, nah baik itu makanan berat atau makanan cemilan lah ya. Terus di sini juga ada kebutuhan sekunder di mana kebutuhan ini apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kalau misalnya sekunder mungkin surat kabar, olahraga, alat elektronik, hiburan, peralatan dan lain sebagainya. Terus di sini ada kebutuhan tersier. Tersier mungkin ada mobil atau barang-barang branded lah katakanlah ya, hammers, terus berlian dan lain sebagainya. Nah ini kebutuhan masyarakat juga kan ada berdasarkan sifatnya, intensitasnya, berdasarkan waktunya. Cuman saya ambil ini saja berdasarkan kebutuhan manusia, berdasarkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ini berhubungan dengan produksi. Nah kebetulan kalau produksi saya istilahnya sekarang kerupuk jengkol, berarti ada berbahan dasarnya otomatis pasti ada jengkol. Di sini saya prosesnya melalui pemarutan. Jadi awal-awalnya itu biasanya saya mempergunakan parutan biasa gitu, tapi seiring dengan waktu kuku tangan berdarah gitu ya. Jadi akhirnya memakai parutan. Ini parutan mini lah ya, kalau yang besar belum. Terus di sini ada pencampuran bahan-bahan. Bahan-bahan itu sebetulnya cuma hanya ada 4 bahan. Tepung tapioka, tepung terigu sedikit, bawang putih dan jengkol. Selebihnya garam. Hanya itu saja. Istilahnya penyedap rasa paling itu pun roiko atau masako beberapa. Ini dari adonan 10 kilo ya. Karena untuk menghemat biaya produksi juga biasanya juga sekali produksi 10 kilo gitu. Di atas 5 kilo lebih, karena kalau misalnya di bawah 5 kilo lebih biaya produksi akan semakin membengkak. Terus di sini juga nanti setelah diadonkan nanti ada bahan lontongan kerupuk.
Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, setelah ini nanti direbus hasilnya ini kan sebetulnya kayak itu ya, bontot mungkin ya, yang sering dikenal bontot. Kalau bontot ukurannya besar, nah kalau ini mungkin kecil. Nah sesudah itu dikeringkan, kalau memang sudah kering, adanya pemotongan taruh kerupuk itu dijemur. Kalau sudah dijemur kering mungkin bisa digoreng, di packing lah ya. Terus ini ada SOP kerupuk kulit, bisa Ibu Bapak simak. Oke, itu sekilas mengenai tayangan SOP mengenai kerupuk kulit sapi. Sebelum saya melanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau lanjut? Boleh tanya Bu Hani? Boleh, siap Bu. Itu yang kerupuk kulit ya, biasanya kan dia tuh warnanya kan kalau bagian sapi itu, saya nggak ngerti itu bagian sebelah mananya ya, bukan kalau kulit luarnya coklat. Ya. Tapi ketika dikemas bisa jadi warnanya putih. Karena saya juga pernah misalnya kalau bikin pempek gitu ya. Ya. Nah, si ikannya itu kan tetap hitam Bu, ikan tenggirinya tuh. Tapi kalau bikin pempek kok orang bisa putih ya gitu. Saya tetap aja kecil gitu. Rahasianya apa ya Bu Ani? Kalau kerupuk kulit sapi itu kulitnya Bu, kulitnya istilahnya ya. Karena ada proses, itu kan hitam ya. Nah ada proses istilahnya pencucian Bu, ada pencucian istilahnya dikerik dulu nih, bulu-bulunya dikerik. Kalau misalnya yang manual itu dikerik pakai biasa, pakai pisau khusus untuk ngerik rambutnya gitu ya, rambut halusnya. Tapi kalau yang mau langsung cepet itu biasanya pakai bahan kimia. Jadi sekali misalnya diguyur gitu, si kulitnya itu langsung melupuh. Nah cuman itu jelek karena istilahnya memakai bahan kimia kan kurang bagus ya untuk nanti ketika dikonsumsi. Terus sesudah itu nanti ada proses perebusan, terus penjemuran, perebusan lagi, penjemuran lagi, perebusan lagi, penjemuran lagi. Jadi tahapannya itu sampai dia putih gitu, itu tahapannya itu banyak Bu Haji gitu. Jadi belum menghilangkan bau amisnya ya. Iya, biasanya pakai bawang putih. Biasanya dicelupnya pakai bawang putih, ada yang juga pakai bawang putih gitu. Ada kita bisa di Bintan nganggo masaknya biasanya pakai jahe juga khusus kan. Cuman kalau untuk katakanlah pabrikan yang lapuan kan namanya teh lapuan kerupuk kulit gitu. Lapuannya itu ada yang mentah, ada yang tinggal goreng. Nah kalau mentah itu istilahnya ada proses lain lagi gitu. Penjemuran, perebusan gitu. Dari tahap awal pengelupasan itu sampai dia digoreng itu 7 jam kurang lebih. Dari pengelupasan kulit ya. 7 jam itu proses sampai lapuan langsung bisa digoreng gitu. Itu prosesnya panjang Bu Haji. Nah, biasanya kalau kayak Bu Hani ini ngambil mentahnya gitu atau udah ada distributornya yang kita tinggal olah? Lapuan, saya biasanya ngambilnya lapuan. Jadi yang saya beli yang sudah tinggal langsung sekali goreng. Karena kalau misalnya yang lapuan mentah itu nanti digoreng lagi, simpan lagi, goreng lagi, simpan lagi gitu. Nah ini mah Hani yang tinggal sekali goreng udah jadi gitu.
Jadi ada prosesnya itu tadi katanya juga kurang lebih 7 jam. Lapuan juga ketika nanti sudah dijemur, dipotong-potong itu dilapu tuh api kecil lah ya. Api kecil sampai 7 jam, sampai 4 jam atau 2 jam. Kalau udah matang sampai ke atas-atas, baru itu namanya lapuan buat satu kali goreng lagi gitu. Kalau mau ibu-ibu bapak-bapak nanti kalau mau beli ditanya lapuannya masih basah atau tinggal sekali goreng gitu. Kalau tinggal sekali goreng ya itu untuk ibu-ibu bapak-bapak ya itu yang dibelinya gitu. Jangan yang lapuannya yang kering gitu atau yang basah, jangan. Seueur da Bu Haji di Karawang khususnya yang bermitra ada beberapa pabrik gitu di Kosambi juga ada. Cuman yang jadi masalah kemarin itu adalah pembuatan halal Bu Haji. Jadi kerupuk kulit itu harus penyembelihannya muncul pami ieu nama aya juleha lah. Juleha itu juru potong hewan. Terus juru potong hewan kedah gaduh sertifikat halal, terus rumah potong hewan kedah sertifikat halal. Nembe eta tiasa si kerupuk kulit teh berlogo. Wow, jadi upami nyusur awalnya itu ya jelas ya potongannya. Tapi kebanyakan se-Indonesia ge nyarios teh Bu kerupuk kulit halal. Saya yakin halal. Tapi kan ketika produk itu masuk ke retail, itu tetap kita butuh dokumen halalnya, ada sertifikat halalnya gitu. Itu yang kemarin juga Hani istilahnya bikin puyengnya itu di situ gitu. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya. Bu Haji jungkir balik, entos nangis, entos kumaha meujeuna lah. Ya. Makasih pengalamannya Bu Hani. Iya, siap lah berbagi lah ya. Ya. Oke, lanjut pengintannya. Ini ada distribusi. Distribusi mungkin ada yang distribusi langsung, ada yang tidak langsung. Nah, kalau resan Hani mah mungkin karena sudah retail. Jadi ini yang samping ini adalah Indomaret. Bapak dan Ibu juga bisa membeli kerupuk jengkol Hani sudah ada tersebar di 25 Indomaret. Indomaret yang ada di Karawang, Galuh, Perumnas, Karaba, mangga ditinggal aya kerupuk jengkol, mangga diborong. Terus saya di Indomaret. Terus ini Lavanda, toko oleh-oleh pangintenan, aya di dia oge. Terus di pusat oleh-oleh Karawang di sini juga ada, cuman kalau di sini penjualannya kurang, mungkinnya untuk produk Hani khususnya gitu. Tapi ada pajangan 1-2 mah gitu di sini, cuman kebanyakan di Lavanda. Mungkin kalau produk Hani kebanyakannya ada di Lavanda, kerupuk kulit dan kerupuk jengkolnya ada di Lavanda. Ternyata join sama Pak Jayani juga ya. Iya. Jadi anjeunna teh ngarekrut UMKM Bu Haji, jantan UMKM siapa yang mau masuk gitu ke situ, tapi beliau juga istilahnya istrinya kan Bu April ya. Bu April yang ke UMKM-nya mah Bu Aprilnya istrinya mungkin ya. Bu Aprilnya yang ngerekrut ininya Bu Aprilnya gitu, tapi masuk ke situ pun harus ada tetap nanti ditanyain halalnya, PIRT-nya gitu, tetap jadi ada. Pasti ketika ke toko itu yang ditanya ada dokumennya enggak gitu. Ini sudah halal enggak, sudah PIRT enggak? Karena Bu Haji upami misalnya ayat tulisan hak lam alif lam geuning. Nah, upami ayat tulisan hak lam alif lam itu istilahnya itu produk belum bersertifikat halal. Upami produk sudah bersertifikat halal, ada logo MUI-nya dan nomornya. Iya, betul. Mohon eta paginten. Terus iya distribusi kerupuk sapi, kulit sapi sudah ada di 125 Transmart di Jawa dan Bali, walaupun Hani terengah-engah, terseok-seok dari modal dan waktu mungkin, tapi bismillah lah, walaupun butuh investor seharus nama, cuman mutar-muterkeun modal yang ada aja lah. Ini ada di contoh ya, ini Transmart Semarang, Transmart Bekasi, Depok, di Resinda, Carrefour, sudah ada di Karawang juga kerupuk kulit Hani ada. Sudah masuk, bisa Bapak Ibu beli di sana. Mantap. Bismillah Bu Haji, walaupun modalnya pebelit. Ini hasil olahan masakan dari testimoni kerupuk kulit. Kan aya nu kerupuk kulitnya kalau misalnya yang ngembang ada di warung-warung. Itu yang ngembang istilahnya yang langsung kita bisa nikmati gitu. Dengan bakso, mie dan lain sebagainya. Nah, kalau ini
yang bantatnya, kalau Hani bilang itu bantat atau krecek buat sayur. Nah ini kebetulan testimoni dari beberapa pelanggan Hani, ada yang dibikin sama pete, ada yang sambal goreng kentang campur itu. Ketika Idul Adha tuh biasanya permintaannya banyak, sampai ada yang tengah malam ke rumah hanya untuk beli krecek bantat ini gitu, dicampur dengan apapun ini bisa gitu. Malah ini jadi peluang beberapa reseller Hani yang ngambil, dia jual beliin, dibikin makanan ya, dibikin makanan matangnya, dia perjualbelikan, jadi alhamdulillah untuk menambah pendapatan mereka juga gitu. Nah ini ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah yang Hani ini ya tahu mungkin ya, pemberi bantuan dana hibah. Dana hibah ini sekarang itu bisa dari Kemenkraf, dari KUKM juga, Menteri Ekonomi juga, ataupun ini ada beberapa dana hibah yang digelontorkan. Kalau di Kerawang itu, kalau Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya suatu saat punya produk, bisa mendekat ke Dinas Ekonomi dan KUKM yang ada di samping Bank BTN yang di alun-alun. Bisa mendekat ke situ. Nah di sini dana hibah itu biasanya Hani juga tak acan istilahnya belum pernah dapat gitu. Dana hibah pernah mengajukan tapi belum pernah dapat. Ini kisarannya sekitar 13 juta. Nah itu untuk peruntukan untuk UMKM. Terus pemberian bantuan peralatan ini juga kemarin kalau nggak salah Bu Haji Sesilika mengatakan bahwa nanti UMKM akan ada pemberian bantuan peralatan gitu. Jadi bukan hanya uangnya, tapi misalnya UMKM butuh apa gitu, misalnya butuh sealer, butuh apa, kompor ataupun apa gitu, nanti ada bantuan. Ini juga sama, kalau bantuan peralatan dari partai-partai politik juga biasanya menawarkan ada gitu. Jadi kita bikin proposal, masukin ke mereka apa Golkar atau apa gitu biasanya. Tapi Hani juga pernah nyobain, tapi data acan rezeki pangintannya karena orang itu istilahnya banyak yang daftarnya ya, tapi dilalah nama upami nama usaha lah. Pemberian pelatihan dan seminar bagi para UMKM. Nah itu kebetulan banyak. Kalau Bapak Ibu misalnya, kok saya nggak tahu ya ada pelatihan dan seminar. Sebelum terjadi COVID ini, dulu hampir 1 bulan itu 3 pelatihan atau seminar yang bisa dilaksanakan oleh Bank BRI, Bank Mandiri, terus nanti Dinas Operasi dan KUKM sendiri, Dinas Perikanan, Dinas Kelautan, Dinas Perdagangan. Banyak dinas-dinas yang ada di Karawang lah melakukan pelatihan maupun seminar gitu di sini. Jadi jangan khawatir ketika Bapak Ibu, oh saya kok nggak tahu ya. Mangga istilahnya banyak sebetulnya di Facebook, biasanya kadang suka di-share juga bagi umum gitu, bagi umum yang mau merintis usaha itu ada. Terus di sini legalitas produk yang tadi Hani sebutkan, di mana satu produk itu kalau dikatakan halal itu harus ada bukti halalnya. Sebetulnya gampang Bapak Ibu. Kalau untuk NIB sama UMK itu kan sekarang juga ada BUPM ya, BUPM bantuan bagi UMKM, tapi syaratnya harus mempunyai NIB, nomor induk berusaha, sama UMK. Nah ini NIB sama UMK itu bisa langsung secara online, oss.go.id. Itu bisa ke situ, nanti tinggal di print sendiri, nanti ada NIB dan UMK usaha Bapak Ibu sendiri gitu. Terus ada halal itu sebetulnya syaratnya mudah, cuman hanya nanti ngisi format SJH, terus nanti ada pelatihan juga, ini gratis ya. Kalau misalnya berbayar itu harganya di kisaran 2,5 sampai 3,5 juta gitu. Kalau ini biasanya yang melakukan halal Dinas Ekonomi Koperasi dan KUKM yang tadi Hani bilang di samping Bank BTN. Itu halal, bisa ke situ. Terus PIRT juga syaratnya PIRT hanya produk, terus NIB UMK, terus KTP sama foto, sama sertifikat pelatihan pangan. Nah, pelatihan pangan itu nanti ketika sudah daftar PIRT nanti ada pelatihan yang namanya sertifikat keamanan pangan. Jadi kenapa harus dinyatakan keamanan pangan? Karena istilahnya kita sudah ada pelatihan di situ, nanti disurvei juga ke rumah, halal juga sama disurvei
ke rumah. Kalau halal biasanya MUI langsung dari Bandung. Kalau PRT bisa di sini Dinas Kesehatan yang ada di Karawang biasanya survei ke rumah. Nah, terus ini BP POM, biasanya BP POM ini untuk liquid ya, produk-produk yang liquid, air lah, minuman mungkin ya. Kalau dulu minuman masih bisa PIRT, tapi sekarang kalau nggak salah ya BP POM sekarang. Terus ini fasilitas gratis yang tadi sudah Hani bicarakan, ada Dinas Koperasi dan KUKM, Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi kalau misalnya produknya ada ikan-ikannya kayak PMP ya tadi Bu Haji, itu bisa ke Dinas Kelautan dan Perikanan karena mengandung istilahnya ikan lah. Produknya terus Dinas Pertanian, misalnya kacang, bikin rempeyek. Nah, ini bisa menghubungi Dinas Pertanian. Terus Dinas Perdagangan dan Perindustrian kalau ini umum biasanya di Indag lah. Indag itu kalau nggak di sini itu sebelum jalan raya mau arah Karaba lah di situ. Nah, itu bisa di situ. Bisa Bapak dan Ibu bisa soan lah, nanya-nanya dulu, mereka juga biasanya welcome. Kalau kita punya produk mau mendekat nanti nanya-nanya juga biasanya welcome. Kalau enggak nanti mau dibantu Hani, ayo mangga. Nah, ini indikator pembuatan stiker atau label. Tadi Hani sudah mengatakan bahwa harus ada label halalnya. Nah, ini label halalnya. Ada nomornya, ada PIRT juga bernomor, ada komposisi. Komposisi itu semua bahan yang kita pergunakan. Jadi ketika ada bahan yang tidak kita pergunakan tapi tidak ditulis, itu alangkah lebih baiknya semua yang kita pergunakan itu ditulis semua di komposisi. Terus diproduksi oleh S4D Creativity Kelari Karawang. Kelari Karawang ini menunjukkan tempat saya tinggal, tempat tempat saya berproduksi. Kelari Karawang didistribusikan oleh Kadaria Snack. Itu istilahnya nama vendor saya. Nama vendor saya untuk ke Transmart itu Kadaria Snack. Jadi di Karawang itu ada satu orang bu vendor namanya Bu Putri Meriana Putri. Itu bisa ke beliau karena istilahnya, tapi persyaratannya itu banyak yang harus dipenuhi oleh UMKM sendiri sehingga produknya bisa untuk dunia retail gitu. Terus di sini ada logo, terus ada 100% Indonesia sama tong sampah. Itu sebenarnya mau ada mau enggak juga nggak apa-apa, cuman kalau 100% love Indonesia intinya mencintai produk Indonesia lah ya. Mau snack, nah ini mau snack brandnya apa? Kerupuk kulit sapi itu nama produknya. Nikmati setiap nikmati sensasi kriuk dalam setiap gigitannya, itu slogan. Itu slogannya. Terus di sini yang putih itu tempat untuk expire date. Jadi ini biasanya pakai cap. Jadi istilahnya di putih itu ditempelkan cap expire date-nya. Expire date itu biasanya kalau untuk kerupuk kulit itu kurang lebih 3 bulan lah, 3 bulan. Tapi kalau lebih baik langsung dimakan lah, lebih baiknya di mana-mana juga istilahnya mah. Terus di sini Hani ingatkan, karena mungkin Hani produknya pakai plastik ya. Kalau untuk dunia retail itu biasanya satu kemasan satu rasa. Jadi enggak original pedas dihijikan gitu, istilahnya ada pilihan rasanya enggak. Jadi satu bungkus satu rasa. Jadi tidak diperbolehkan untuk kalau ke dunia retail beberapa rasa gitu dalam satu stiker, enggak. Tidak diperbolehkan. Jadi harus satu rasa ya. Terus di sini neto itu berat bersihnya 50 gram. Nah, Ibu yang harus Bapak Ibu ingat itu isi produknya ya. Ketika plastik itu nanti sudah jadinya gitu, jadi itu pasti akan lebih. Jadi ketika ditimbang itu nanti bisa jadi 50 gram lebih. Ini pun sama untuk kerupuk jengkol sama. Nah, ini neraca laba rugi, misalnya ini hasil penjualannya segini, biaya gaji karyawannya segini, biaya bahan baku itu biasanya mungkin kalau ini jengkol, tepung tapioka, biaya transportasi ini juga harus diperhitungkan ya Bapak Ibu ketika kita bisa pergi atau ngirimin barang, itu harus diperhitungkan juga. Barcode itu yang kalau misalnya ini suka ditembak nih di kasir, nah itu barcode. Tapi kalau ke warung-warung kan biasanya nggak ada barcode ya. Ini yang untuk dunia retail biasanya ada barcode, ada stiker,
Terus dus, karena pengiriman ketika dunia retail itu harus pakai dus. Istilahnya mereka diperkenankan untuk kita memakai dus. Kalau misalnya tidak pakai dus tuh kesannya gimana gitu. Terus plastik itu kan pasti otomatis ketika kemasan kita plastik ya pasti harus diperhitungkan. Biaya kemasan juga harus diperhitungkan. Nah ini laba ruginya mungkin ya secara kasar lah ini ya. Haneng ambil secara ini tidak banyak lagi sebetulnya biaya-biaya yang ini ya. Ini cuma hanya gambaran singkat saja. Terus ada manajemen risiko. Ketika dalam suatu kegiatan pasti mengandung resiko gitu. Istilahnya dalam kegiatan UMKM pun ada resikonya gitu. Cuman bagaimana semaksimal mungkin kita meminimalisir resiko yang ada. Pak Wahyu mungkin bisa PowerPoint-nya diberitahukan Bu, karena tidak begitu terlihat ya tulisannya. Oh diapain Bu? Di slideshow Bu, penampilan PowerPoint-nya. Coba. Udah nggak bisa ya? Di view. Bagian bawah aja Bu, di bagian bawah itu ada. Bentar. Nggak bisa. Nah. Bisa nggak Pak Wahyu ditolong? Ibu Lira kemarin Nani itu ya kasih slide. Itu yang di pinggir tanda minus yang bawah Bu, di bawah pojok. Ini nggak kebuka. Nggak kebuka. Iya, jadi ini ya. Nggak kebuka. Coba Hani nanti kirimkan ke Pak Wahyu ya. Ininya nggak bisa ini. Nggak bisa ke Pak Wahyu. Ntar Hani kirim ke Pak Wahyu dulu ya. Iya, silakan Bu Ani coba kirim ke saya. Kayak Pak Wahyu coba ping Hani Pak Wahyu. Pak Wahyu ping coba Pak. Mana ya ke ini. Oke. Hari share bentar. Sudah Pak Wahyu, coba dicek, coba. Belum masuk Bu, bentar coba. Muter. Udah, tah. Ada? Ya, ada. Oke. Coba saya yang share ya, Bu. Ya, siap. Pak Utarja ingetin ya, akhir bulan harus dibayar. Oh. Sangat. Harus satu bulan bayar pasti.
terlihat Ibu? Ada Pak. Ya Pak, terlihat. Jelas atau kurang? Ya, Pak Wahyu sudah, makasih. Tadi sampai mana Ibu? Tadi sampai mana ya? Manajemen risiko. Nah, kalau begini kelihatan merek dagangnya. Ini ya Bu? Ya, satu lagi. Nah ini manajemen resiko, istilahnya di sini ada lingkungan internal, internal juga istilahnya kadang menjadi resiko kita sebagai owner harus bisa memilah-milih gitu. Kadang kayak misalnya ketika dalam pembuatan kerupuk, kadang istilahnya ada yang tidak matang. Jadi istilahnya dari lingkungan kita sendiri gitu, istilahnya dari segi karyawannya gitu, istilahnya adonannya atau apa kurang pas gitu kan. Terus kedisiplinan karyawan juga. Nah kebetulan kalau Hani sih belum karyawannya belum banyak, jadi hanya memberdayakan ibu-ibu yang ada di lingkungan saja gitu, istilahnya hanya beberapa saja. Terus dari segi etika bekerja, jadi kadang ada yang ibu-ibu mungkin kebanyakan diem gitu, sementara yang lain kadang sibuk sendiri gitu. Nah itu juga harus jadi bahan pertimbangan kita juga istilahnya di situ. Karena kalau misalnya digaji kan sama, jadi upah micek Sunda mah kadang pahiri-hiri gitu, pahiri-hiri itu, situ mah banyak diem sih Bu, kok gajinya sama. Nah itu yang kadang jadi kita tuh jadi bahan pertimbangan juga gitu. Jadi muncul Sunda mah kedah papayitan heula ti awalna gitu, kersa tuh istilahnya mau nggak bekerja dengan ada ininya gitu, ada indikator pencapaiannya harus gini gitu. Cuman dari ibu-ibu mah biasa lah kadang kita juga harus punya jiwa maklum, cuman terus menerus diomongin gitu. Cuman kan kalau misalnya ibu-ibu juga terus diomongin juga kadang inilah jadi kadang harus punya trik lah istilahnya untuk mereka gitu supaya sesuai dengan produk yang nanti hasilnya itu kita harapkan gitu. Itu. Nah, ketika kerupuk kulit pun kan Hani oven itu ya. Ketika sudah digoreng, Hani oven lagi karena istilahnya untuk meminimalisir minyak di situ. Jadi ketika di oven ada yang berceceran gitu di bawah, nah kan itu kan sayang istilahnya. Mending kalau cuma 1-2, tapi ketika banyak gitu, ketika mereka masukin ke loyang mau di oven bercecerannya banyak banget. Nah itu yang kadang Hani sayangkan gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih proses kalau awal-awal mah. Tapi kan kesana-sananya juga diomongin juga istilahnya mereka juga bisa menyesuaikan gitu. Next. Mohon penentuan sasaran. Nah ini ada sasaran-sasaran yang kadang ketika dalam pelaksanaan itu di luar dari di luar dari target kita gitu. Baik itu dari sistem manajemennya, baik itu dari kegiatan teknis yang berjalan di lapangan gitu, atau kendala-kendala operasional gitu. Ketika misalnya kok sekarang harga jengkol kok naik ya, yang tadinya misalnya belinya cuma 45 kok jadi 80, nah itu harus disiasati gitu. Atau misalnya kok di toko ini ya, di toko ini gini, nah itu harus istilahnya disiasati gitu. Ketika nanti kita akan menyasar satu toko itu, kita sebelumnya harus tanya-tanya dulu. Nah kebetulan ini mungkin ada komunitas UMKM, jadi kadang suka nanya-nanya kalau mengisi ke toko, ya kok di toko ini gimana, di toko ini gimana gitu. Nah kebetulan kalau di Karawang juga mungkin karena hanya keterbatasan waktu dan tenaga juga, belum semua keisi gitu toko-toko, banyak yang menawarkan, cuman belum sempet lah istilahnya, belum sempet keisi. Terus di sini identifikasi peristiwa. Nah ini kadang Hani istilahnya diidentifikasi, kok ini gini ya, misalnya penjualan ini gini ya, oh kita harus gimana ya. Terus ketika misalnya diidentifikasi lagi, oh produk ini banyak yang reject, kalau misalnya banyak yang reject kita harus ada langkah apa lagi ya.
Terus kalau ini banyak yang pecah-pecah, terus oh berarti kalau pecah-pecah dari produksinya harus adonannya harus ditebelin atau digimanain. Nah ini diidentifikasi gitu istilahnya apa-apa saja yang menjadi resiko tersendiri untuk kita gitu nanti. Terus next penilaian resiko juga ini mah nggak terlalu sih Hani, tidak terlalu ini ya. Nah kalau secara umum mungkin di sini memungkinkan sebuah organisasi atau perusahaan bisnis menilai sebuah kejadian itu dan kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan. Apakah manajemen perlu melakukan analisis mengenai dampak yang mungkin terjadi gitu. Ada dua perspektif, likelihood, kecenderungan atau peluang atau impact, besaran atau realisasi resiko. Nah, peluang juga sebetulnya kadang banyak yang peluang istilahnya yang ditawarkan, cuman kadang juga kita harus mikir ya, oh modalnya cukup nggak? Kalau perputarannya cukup nggak gitu? Terus tenaga kita kuat nggak gitu? Terus dari segi besarannya juga kadang dari dinas sendiri kadang hanya memberikan waktu, kadang kan sekarang produk UMKM ada yang dibentuk buket ya bentuk kayak bukan hantaran ya, yang kayak paket. Nah istilahnya cenderamata gitulah. Nah itu kadang mendadak gitu. Nah kita harus prepare, manajemen stok, istilahnya manajemen stok kita sudah ada di rumah jadi tinggal goreng gitu. Jadi jangan sampai ketika ada pesanan 100 piece, 150 piece dalam waktu 1 hari 2 hari kan ngejarnya itu sampai begadang gitu istilahnya. Kalau ada stok mah mending gitu istilahnya, tinggal digoreng begadang udah. Nah ini ketika ada pesanan 100 piece dalam 2 hari atau 1 hari, kita kaget, termasuk Hani dulu pengalaman, Hani sampai pingsan gitu, sampai ini udah capek, udah begadang, udah ini gitu. Itu belajar dari pengalaman lah intinya ya. Tanggapan resiko, ini menghindari resiko, jelas lah resiko mana ada yang mau ada resiko gitu. Dalam setiap dagang juga pasti ada resikonya, cuman apakah si resiko itu akan berlalu-lalu dibiarkan atau kita cari solusinya gitu. Menghindari resiko, mengurangi resiko gitu, memindahkan resiko, menerima resiko ya itu kayak tadi, menerima resiko ya kalau mau begadang gitu, mau apapun ya sudah terima saja gitu. Aktivitas pengendalian di sini juga mungkin ada pembuatan kebijakan atau prosedur. Tapi karena Hani mungkin UMKM ya nggak ada lah delegasi wewenang. Biasanya Hani mendelegasikan misalnya ada orang yang dari karyawan itu ada satu orang yang katakanlah leadernya ada. Jadi ketika misalnya ada anak buahnya yang ini, biasanya dia yang negurnya gitu. Hani bilang ke dia nanti bilang ke ininya gitu. Biasanya kok jangan gitu, ini harusnya gini gitu. Pendelegasian wewenang itu ada, walaupun secara lisan ya, sederhana lah ininya mah. Terus pengamanan kekayaan perusahaan, nah ini kadang kalau Hani bilang itu kadang bercampur lah ya. Jadi ketika penjualan yang dianggap saat dinten berputar deh gitu istilahnya, kadang nama berputar cuman kadang kepake atau apa. Nah itu yang kadang harus dihindari sebetulnya ya. Pemisahan fungsi, supervisi, ada pengawasan dari kita juga, dari owner juga istilahnya harus ada pengawasan. Informasi, komunikasi, pemantauan, monitoring jelas. Monitoring kalau misalnya UMKM kan ada dinas-dinas terkait kayak dinas ekonomi, koperasi dan KUKM itu kita monitoring kita gitu istilahnya, memantau kita gitu. Kalau misalnya ada apa-apa gitu mereka langsung sigap biasanya ke kita gitu kalau ngasih tahu gitu kalau ada apapun gitu. Next. Nah ini UMKM sebenarnya ada mikro, kecil, menengah. Sebetulnya mah sekarang lagi digalakan ultramikro, kegiatan ultramikro, termasuk PKH ya. Hani sekarang pendamping UMKM untuk PKH. Nah di sini istilahnya yang ultramikro itu diharapkan usaha-usaha yang tadinya rintisan dari bawah, yang tidak tahu apa-apa, didampingi sehingga startup lah, mencegah nama startup gitu. Dibimbing gitu, jadi dari zero to hero gitu, dibimbing. Di Karawang juga ada pendamping UMKM gitu khusus Kabupaten Karawang yang nanti mereka mendelegasikan laporan-laporannya ke dinas Provinsi Jawa Barat.
kebetulan Hani dulu pernah sempat daftar tapi alhamdulillah teu acan. Teu acan tuh ieu na Banten. Nah, next. Ini badan usaha. Nah, UMKM itu sekarang badan usahanya kalau misalnya Hani bilang hanya yang berbentuk CV lah katakanlah ya, yang berbentuk CV itu bisa dibilang dari sekian ratus yang ada di UMKM yang ada di Kabupaten Karawang itu paling beberapa di bawah angka 10 yang udah CV ya, yang udah CV. Kayak itu tuh, mie rumput laut dia udah CV kalau nggak salah. Terus kalau yang selebihnya kebanyakan perseorangan, kayak Hani juga sama perseorangan. Kalau PT pasti itu yang sudah gede lah, koperasi kebanyakan mah. Di Karawang ada ya beberapa koperasi yang tergabung dari koperasi UMKM, bikin ada beberapa banyak. Nah kalau koperasi banyak, jadi istilahnya UMKM bergabung ke koperasi yang nanti ngelingnya koperasi itu ke dinas KUKM dan koperasi yang tadi Ani bilang di samping Bank BTN. Oke. Next. Ini mungkin klasifikasi UMKM. Ada yang UMKM digunakan dan dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja atau untuk mencari nafkah, misalnya pedagang ya. Terus ada juga UMKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat wirausaha, jadi ada yang pengrajin itu jadi kayak Hani ngambil kerupuk dari Garut gitu, dia cuma hanya bikin doang gitu, bikin doang, tapi untuk dagang dia belum mempunyai jiwa kewirausahaan belum gitu, jadi masih mandang mayang mungkin seueur emutan gitu nu bade di gitu, tapi dia sebagai pengrajin iya gitu. Terus small dynamic ini telah memiliki jiwa entrepreneurship, menerima pekerjaan ekspor. Nah ini mah kalau yang sudah inilah ya, ekspor mah kalau sudah ekspor ada pelatihan sebetulnya, nanti ada buyer, berhubungan dengan buyer itu nanti ekspor misalnya ke Brunei atau apa gitu. Terus yang terakhir mungkin jiwa wirausaha bertransformasi menjadi sebuah usaha besar. Nah ini mah yang udah CV tadi ya. Terus ciri UMKM juga di sini jelas jenis komoditi barangnya tidak tetap, berganti waktu sewaktu-waktu. Tempat menjalankan usahanya biasanya berpindah-pindah atau di tempat biasanya satu rumah gitu, kayak Hani rumahnya di Gria ya, itu tempat sekaligus plus istilahnya rumah produksi gitu. Tapi kalau idealnya ya rumah tempat tinggal dengan tempat produksi sebetulnya harus dipisahkan idealnya. Cuman kan karena kita juga keterbatasan budget ya, jadi tidak tempat produksi sendiri gitu, tempat usaha sendiri biasanya masih banyak yang UMKM tempat menjalankan usahanya atau tempat produksinya ya tempat rumah tinggalnya sendiri gitu. Terus saya belum menerapkan administrasi, biasanya laporan keuangan, termasuk Hani pun istilahnya keuangan kadang cuma nulis di buku atau laporan kas, pengeluaran, penerimaan gitu kan. Terus sumber daya manusianya, terus tingkat pendidikan SDM-nya. Tapi jangan salah ya Bapak Ibu, Hani mengenal beberapa banyak UMKM, katakanlah tingkat pendidikannya dia cuma SD, SMP. Tapi pengalaman UMKM-nya dia produknya sudah ke berbagai negara, ada yang ke negara Eropa, ada yang ke Italia, ada. Jadi Hani tuh kadang minder gitu sebetulnya. Mindernya itu kok orang berpendidikan ieu nya tapi eleh geuningan ku UMKM yang ini gitu. Jadi di sini tingkat pendidikan itu kalau di UMKM menurut Hani kadang tidak terlalu signifikan gitu. Karena banyak yang lulusan SD, SMP penjualannya sudah sangat maju pesat, mereka sudah mempunyai strategi, mempunyai trik, mempunyai ini, malah Hani guru gitu, pamicekina mah Hani yang banyak berguru ke mereka. Jadi tingkat pendidikan itu di dalam dunia UMKM menurut Hani tidak terlalu ini ya. Terus biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan. Nah, termasuk Hani juga akses perbankan belum ya, karena mungkin melihat ini bisa kebayar nggak ya kalau misalnya ke perbankan, walaupun memang kur ada 0, sekian lah, tapi masih mandang mayong nanti bisa nggak ya. Nah itu yang kadang jadi pertanyaan diri sendiri. Terus ada surat izin usaha gitu. Nah surat izin usaha yang tadi Hani sebutkan mungkin legalitas usahanya, termasuk NPWP juga. NPWP seharusnya punya NPWP perusahaan.
bukan NPWP pribadi harusnya idealnya, cuman Hani masih NPWP diri atas nama Hani sendiri gitu. Oke, next. Ini jenis UMKM, ada usaha kuliner, kalau Hani mungkin masuknya ke kuliner ya karena makanan. Ada fashion. Nah, ibu-ibu kalau misalnya sekarang fashion jarang loh ibu-ibu. Yang ada UMKM di Karawang itu fashion, untuk fashion jarang. Untuk aksesoris juga jarang. Jadi masih ada peluang banyak lah untuk Bapak dan Ibu kalau misalnya nanti merambah ke dunia UMKM gitu. Fashion kan istilahnya upami calan acuh. Kalau jualan baju kan istilahnya atau kerudung kayak atau apa gitu. Nggak basi kan, beda dengan makanan. Kalau makanan ada expire date-nya. Kalau fashion kan enggak gitu. Nah, ini fashion hanya beberapa, yang dikenal itu hanya beberapa gitu yang sering ketemu gitu, hanya beberapa saja gitu. Itu masih ada peluang. Aksesoris, tas juga. Tas yang Hani kenal cuma hanya satu gitu. Satu menurut Salman Ambita. Yang lainnya mah banyakan mah makanan sih sebetulnya kalau Karawang. Usaha agrobisnis ini pertanian, bermodal tanah yang luas, pekarangan rumah. Ini bisa jadi lahan agrobisnis. Nah, kalau ini biasanya Cilamaya, banyak UMKM yang agrobisnis gitu. Mereka larinya ke ini atau ada juga yang ke lautan gitu. Jadi garam yang kasar itu mereka kasih aromaterapi buat dikasih warna gitu yang bagus-bagus, terus buat direndam gitu, masukin ke salon-salon. Itu kan kalau menurut kita mah aduh eta uyah dijual. Tapi ketika dikasih aromaterapi, dikasih warna bagus, dikasih kemasan toples bagus gitu kan, itu akan menjadi daya tarik sendiri ke salon-salon gitu kan, itu bisa masuk gitu. Oke, next. Ini kegiatan ekspor sebetulnya kalau misalnya di dalam dunia UMKM itu tadi Hani bilang sebenarnya hanya mengenal buyer, terus nanti pembayarannya juga nanti LC, biasanya ada LC dan ada non LC, itu tergantung kesepakatan bayarnya. Tapi yang jadi kendala sebetulnya dalam ekspor itu si produknya itu harus banyak persyaratannya lah ya. Ketika dalam kegiatan ekspor harus ada selain tadi NIB, IOMK, halal, PIRT, itu harus ada GMP. GMP itu kayak pas barang yang siap untuk keluar negeri gitu, ada GMP, terus ada tahapan apalagi gitu, banyak sebutnya untuk ekspor itu. Ya, di sini ada barang bebas ekspor, ada barang dibatasi ekspor. Biasanya ini dibatasi itu kayak apa lobster ya mungkin atau apa, terus ada barang yang dilarang untuk ekspor. Oke, next. Ini pembayaran. Pembayaran sebetulnya di dalam dunia UMKM ada pembayaran tunai, ada non tunai. Kalau non tunai itu biasanya konsinyasi lah. Konsinyasi, jadi ketika kita kirim barang, kirim produk, dibayar ada yang laku ya. Kalau di toko biasanya dibayar ada yang laku, atau kalau di Indomaret kita kirim barang, nanti kita kirim faktur atau surat jalan. Pencairan itu 5 sampai 2 minggu gitu. Nah, itu. Jadi itu yang juga yang harus diperhatikan gitu. Kalau ada non tunai harus diperhatikan gitu. Terus ada yang pakai kris. Kris itu kayak barcode lah, kayak barcode. Itu biasanya OVO ya, OVO juga, atau misalnya GrabFood atau apa, biasanya pakai kris, kode kris. Jadi pembayaran lewat cekrek di apa? Ada kodenya gitu. Ada ininya, nanti tinggal dibayar di situ. Pakai GoPay atau apapun bisa biasanya. Oke, next. Nah, ini ya kris yang tadi. Ini pedagang sayuran juga ada yang pakai kris gitu. Ini kan istilahnya sudah canggih lah cerita nama gitu, ceritanya mah. Ada beberapa perusahaan ini yang jadi yang Hani kenal itu kayak ada tim OVO istilahnya di Kabupaten Karawang yang menawarkan istilahnya ke warung-warung atau ke pedagang-pedagang, mau nggak misalnya kalau pembayaran sistemnya seperti ini gitu. Cuman resikonya kan kalau yang kayak gini mah nggak langsung diterima gitu. Ada yang kadang langsung diterima, ada yang jam 12 baru nanti dicairkan ke rekening kita gitu. Jadi kan ribet, kadang ibu-ibu kan nggak mau ribet. Istilahnya tunai mah kan langsung uangnya diterima. Nah, kalau ini harus dicek dulu ATM sudah masuk atau enggak gitu. Cek dulu rekening gitu atau apapun apa itu ya. Jadi kadang
apa yang perlu diperhatikan sih dalam barcode ini gitu. Kayak kode ya, kode kalau Hani bilang itu kode. Oke, next. Oke, sudah. Alhamdulillah Bu Haji parantos. Oke. Moderatornya. Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bu Hani atas penyampaian materinya. Menarik sekali ya penyampaian materinya, mulai dari pengaplikasian hingga praktek kewirausahaannya. Mungkin Bapak Ibu semua sekiranya ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ibu mau nanya, Ibu Hani. Siap Bu Francisca. Iya, Bu, untuk produk-produk Ibu kalau sudah lewat dari masa kadaluarsanya, Ibu apakan Bu? Apakah diolah kembali atau selalu habis sebelum masa expirednya Bu? Kalau yang saya kebetulan kerupuk jengkol sama kerupuk kulit, kalau kadaluarsanya habis biasanya saya buang Bu, karena bau tengik biasanya Bu. Oh, jadi langsung dibuang ya Bu ya? Tidak ada pengolahan lagi setelah itu ya Bu ya? Iya, makanya kita harus punya strategi supaya tidak mendekati expired date selesai, kita harus ngapain nih. Misalnya Hani biasanya diskon Bu, jadi misalnya ini sebulan lagi mau expired date, Hani diskon tuh misalnya harganya 15.000, Hani diskon jadi 10 tuh kan istilahnya kayak gitu. Jadi kita harus punya sehingga si yang returan itu istilahnya bukan returan ya, si produk itu sebelum masa expired date selesai kita sudah punya sudah produk tuh minimal sedikit lah gitu, minimal sedikit. Kalau baiknya ya habis gitu, kayak krecek dulu Hani yang biasanya jual 6.000 sebungkus untuk satu panci, Hani jual misalnya 10.000 3, langsung itu kan ibu-ibu biasa nama untuk diskon gitu biasanya ini. Nah alhamdulillah kayak gitu Bu Francisca. Jadi sejauh ini barang-barang expired jarang dibuang ya Bu, karena dengan diskon menghabiskan stok ya Bu ya? Iya, tapi ada juga sih yang ini ada wae pasti Bu. Oke, terima kasih Ibu informasinya. Ya, siap. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan Pak Asep. Baik. Di-mute panggil ya Pak Asep. Mic-nya Pak Asep, mohon maaf itu mic-nya belum dibuka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini masukan yang sangat berharga buat kita semua ya. Jadi kalau guru itu hanya mungkin teori yang pinter ya. Bu Hani ternyata tidak hanya teori, dari praktek juga luar biasa ya. Diajar Pak, diajar kene. Halu kene Bapak. Iya. Jadi tambahan ilmu buat saya, apalagi 5 tahun lagi pensiun ya Bu Haji Cucu. Kumaha ya gitu tah, geus pensiun teh supaya ada aktivitas ya. Begini, dari proses yang tadi Ibu gambarkan memang begitu banyak perjuangan ya, ada beberapa kesulitan-kesulitan yang memang terjadi. Ternyata usaha itu memang tidak seperti membalik telapak tangan begitu saja ya. Proses-proses itu, nah kita teori-teori ekonomi sudah ada, tinggal memang aplikasi, dan ini merupakan bahan berharga sekali bagi kita untuk merintis usaha-usaha yang memang Bu Hani lakukan ya. Saya tidak akan bertanya, itu cukup mengerti apa yang diuraikan Bu Hani semua ya. Nah ini sekali lagi tambahan ilmu buat saya sendiri dan rekan-rekan semua guru di sini. Yang namanya usaha, kadang-kadang memang saya juga pernah merintis
kok gagal gitu. Padahal teori-teori ekonomi kita punya gitu kan. Artinya kadang-kadang memang tengah jalan berhenti, tengah jalan berhenti gitu kan. Nah ini hal-hal seperti itu. Nah, yang sayangnya kita ini daring ya Bu, tidak tatap muka. Kalau tatap muka bisa merasakan itu jengkol. Tatap mukanya Sabtu, Kak. Makanya Bu Hani wajib Bisa mencoba Aduh. merasakan gitu. Sabtu Itu kemana saja. nyabi? Saya hanya mengapresiasi apa yang memang usaha yang dilakukan oleh Bu Hani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya berbagi lah intinya mah ya. Ketika kesulitan Hani pernah bikin kerupuk Pak Asep. Hani kantos ngadamel kerupuk dikantunkeun dipoe lah dijemur 9 nampan. Hani ditinggalkeun ka sakola, uih ka sakola aya nu nyanlaitan Pak. Jadi di sunlightan eta ya Allah ya Robi Hani dugikeun ka uih ka bumi. Asli emosi campur apa gitu ya. Ya Allah ini ada tetangga atau apa gitu kok sampai setega ini gitu istilahnya wallahu alam gitu istilahnya Hani sana suujon kok ada orang yang setega ini sampai Hani asli Pak Hani ngadu langsung ke RT wih sekolah ya Allah ini aku orang ada yang jahat disesain cuma 1 nampan loh Pak dari 9 8 sanlatin semua ya Allah sampai nyeri hati tapi Hani di situ Hani sampai kepingsan istilahnya nahan emosi gitu ya Allah ada orang yang kayak gini gitu istilahnya tapi di situ istilahnya Hani bangkitnya saya akan tunjukin ke dia gitu istilahnya oke, saya diginiin sama dia tapi suatu saat kamu akan lihat gitu kamu akan lihat saya sampai di mana posisi saya akan sampai di mana gitu tapi didinya teh asli Pak istilahnya mungkin ya Allah teh muncul iman Noel merenya Noel tapi di samping itu juga kan yakin kalau agama Islam ya di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Hani yakinnya itu gitu, Hani yakinnya di situ. Dan jangan lupa Bapak Ibu ketika usaha itu jangan lepas dari yang namanya sanes-hani mamatahan ya, punten nih mah. Istighfar sareng sholawat diagungkeun, diperbanyak gitu istilah istighfar sareng sholawat bukan hanya untuk dagang mungkin ya. Tapi tahajud komo upami dilakonan duha rezeki teh aya wae gitu Pak. Walaupun kadang Hani ya Allah yuk Hani nganyepeng 10.000 tapi dengan hakikatnya izin Allah mungkin karena ini ya yang di luar logik di luar nalar gitu karena itu kuasa Allah. Aya wae Pak gitu istilahnya. Jadi janten antara dunia na aya akhiratna istilahnya kedah aya gitu nu upami Hani ka alaman mah gitu. Aya we jalan mah walaupun istilah lika-liku apapun ada gitu tapi dijalani ku seur istighfar seur sholawat mah alhamdulillah. Gitu Pangintan. Mangga Pak Wahyu. Ya, Bapak Ibu sekiranya ada yang ingin ditanyakan kembali. Apa langsung game aja Ibu? Oh iya ya. Iya. Ini game. Bapak Ibu tadi kan Hani nerangin stiker ya. Di stiker itu ada beberapa indikator ya. Bisa Bapak Ibu misalnya bikin di kertas lah ya. Bikin di kertas, bikin stiker produk apa terserah, tapi ada beberapa indikator yang tadi Hani sudah jelaskan gitu. Nanti ada 2 atau 3 pemenang lah yang mendekati gitu. Kayak ku Hani dikintun kerupukna ka bumi lewat JNE. Upami caket kosami nya mangga ka bumi. Mujeuna ge disuguhan. Mangga sok kana di kertas. Naon emang enggak lah, tapi ada indikator-indikator tadi yang sudah disebutkan. Ayo Bu Haji. Ayo Bapak Ibu, keripik jengkol menunggu. Aduh, tuh pinter ngagambar kumaha ya. Ada mas stiker Bu Haji. Iya, gimana nih?
Oh, Pak Wahyu sih gak namanya pemenangnya ya. Aya bocoran mana didinya slide-na ya. Wah, mencuri nih. Apa ya? Lupa lagi saya tadi. Yos gambar naon ya. Enggak. Maksa banget nih. Tadi Bu Hani PPT-nya kecil banget. Jadi nggak begitu kelihatan. Mohon ya tadi. Ya, tadi pas Pak Wahyu itu nggak di-share lagi. Aduh, pada lama banget pada ngegambar ya. Cobi ningal aya naon wae eta Bu Haji ini kantorna. Ini yang pertama ada yang MUI ya, halal ya. Ya. BPOM ya. Ya. Terus ada nama produk. Saya kasih Ya. nama kopi Eyang. Ya. Terus komposisi. Ya. Kopi, gula, sama susu. Ya. Air enggak dimasukin? Enggak, kan diseduh. Kan ceritanya. Oh ya. Terus ada apa nih? Lokasi. Ya. Di perusahaan. Ya, terus? Perumahan Pemda. Ya, terus? Nama perusahaannya Kopi Alto. Mm-mm. Terus berat bersihnya. Ya. Isinya barangnya kopi itu biasa. Tara kopi sih. Ayo. Terus ada gambar kopinya. Ini Ya, ada cangkir. gambar kopi ya. Terus? Oh, masih ada lagi, apa lagi? Ada lagi. Apa lagi? Aduh, bener nih. Ayo. Apa ya? Nama perusahaan udah, lokasi udah, nama brand udah. Naon, so. Nama produk. Oh, tempat sampah ya? Masa itunya Bu, masa. Oh, masa kadaluarsanya. Masa kadaluarsanya ya? Masa kadaluarsa. Terus ada apa lagi coba? Sampah katanya boleh nggak? Iya, boleh nggak? Ada lagi. Apa lagi? Aduh, naon deui nya? Masih kira saberapa nih? Ayo, naon deui? Tuh Pak Wahyu Bu sesurian wae anjeunna geus siap sigana Bu. Aduh, demi ini nih, demi kerupuk. Neto mungkin ya, Bu. Berapa udah tadi? Ada yang belum. Legalitas. Nomor yang belum ada. Oh, nomor naon Bu Hani? Cerita. Nomor halal sama nomor Oh iya, saya di sini cuma buat MUI halal aja. Oh, nomor BPOM ya. Ya, PIRT. Iya BPOM minuman ya betul. Iya. Ya. Ayo Bu Haji belum sempurna ya. Ada yang sempurna? Daci Ayo Pak Piki senyumnya menggoda. Ayo Pak Piki bikin mana? Ayo Pak Piki. Aduh, konsen nih. Malam aja mau dikirimnya Bu. Ya, ayo nah tuh. Pak Wahyu, siap Pak Wahyu. Iya mah geus juara ada yang contekan geus Pak Wahyu malah. Ada coba Pak Wahyu kali. Coba. Challenge nih. Mungkin gini ya Bu, kalau dari saya ada nama brandnya. Mana tunjuk nah heula mana. Akan Ibu. Mana gambarnya? Baru ditulis. Ya, tuh Aci. Kurang. Ayo. Sedikit tambahan aja, mungkin ada tambahan dari Bu Haja Cucu.
yang tambahan dari 100% cinta Indonesia. Oh iya. Oh iya. Ya. Bener. Bener itu. Terus saya naon deui coba Pak Wahyu. Wah, ya kena wae. Coba naon deui coba. Bener 100% Ayo, Indonesia. terus naon deui? Nah, eta naon deh Pak Wahyu. Aduh, dasar Ada tidak yang belum. Ayo. Ada yang belum? Ayo, ada yang inget nggak? Bukan, Bu. Kumaha Bu Lira? Slogan. Hah? Slogannya. Betul Bu Lira, slogan. Oh, harus ada slogan ya. Bu Lira nggak damel tuh Bu Lira. Ayo tuh, mana? Setia. Di sini buat yang hadirnya kok pada ikutan gimana nih? Oke. Telaga Sarima caket Kak Lari. Tah meujeuna eta mah. Meujeuna Bu Haji kalau. Kosami Bu ayeuna mah. Tuh, nya Bu Lira kok sami tuh. Aduh, Bukan gitu ah. Ayo mangga ge disayogikeun Bu Lira, tenang. Bu Lira di Kak Kosaka Bu Hani ke Sabtu candaknya. Ayo siap, ge dicandakeun Bu Lira we asa ka bumi. Ya. Karunya daripada KCN kita simpang ke Sabtu. Ya berarti Pak Wahyu sareng Bu Haji cucunya. Yaelah, kayak dikintun lah nya, nyuhunkeun alamat we lah. Bu Haji cucu sareng Pak Wahyu. Yang Siap dikirim. Nih. Bu Ade karang join kumaha sih. Gitu Bu Ade damang. Bu Ade. Ya pelanggan setia Bu Ade kapungkur ya. Iya. Bandeng ya Bu Ade nya. Alhamdulillah hapunten ieu Pak Baliut karang kagak gamelan. Punten acan tiasa buka ini kamera. Giveaway-na geus CF. Mun teu kabagean. Kenging Pak Wahyu jeung Bu Haji cucu. Damang Neng. Bulan. Damang. Bu, damang Bu Haji. Alhamdulillah hapunten pisan abi telat gabung. Padahal sugan mah masih tacan ditutup gitu ah. Kalaresan ieu ning can ditutup. Nuhun. Mangga Pak Wahyu. Sudah untuk gamenya Ibu. Udah. Pak Wahyu jeung Bu cucu nu lain mah off kamera. Ya Bu Ani kasih penjelasan tadi lagi dong tadi yang Tentang indikator. apa bedanya dapat 1 miliar atau kurang atau lebih? Yang mana? Kalau kita usahanya dapat 1 miliar kurang atau lebih, bukan menjadi ukuran usaha itu maju atau enggak kan ya? Enggak sih Bu, istilahnya yang istilahnya kan secara logika yang punya modal juga istilahnya kan secara logika punya modal pun istilahnya kalaupun dia mau terjun gitu untuk usaha, kalau mau pasti ada jalan. Tapi kadang ada orang yang sepatosani lah pangintennya modal mah enggap-engapan tapi dah hoyong maju kumaha carana we ku hanya dipilarian gitu istilahnya mah. Jadi bukan menjadi suatu ukuran sih sebetulnya mah, tergantung kitanya aja. Dia gaduh 1 miliar, terus gaduh artos 1 miliar dari hasil penjualan atau berupa apapun gitu istilahnya. Kan kadang ngalah berkahna ya upami dina ieu mah ngalah berkahna, kadang ada yang berkah, ada yang enggak juga itu harus diperhitungkan. Kadang artos CF cukup tubuh mungkin atau apa itu juga harus diperhitungkan mungkin. Nah tadi untuk menjawab pertanyaannya Pak Haji Asep Bu, menjaga konsistensi supaya nggak bosen. Nah itu gimana Bu Hani? Ya. Upami itu bosen mah kan itu Hani tadinya ada diversifikasi produk sebetulnya ya. Kadang ketika Hani dulu sempat jenuh gitu untuk ini, bukan jenuh, capek lah intinya ya. Capek untuk ngeproduksi kerupuk jengkol karena beberapa tahapan tuh acan di jailan batur, tuh acan iya gitu istilahnya udah sampai titik ini, tapi dari situ istilahnya bismillah lah ya ini yang kita pilih
Bismillah aja gitu ke depannya. Terus selain itu juga kadang Hani mikirin apalagi ya. Nah Hani mikir kan, oh iya untuk kerupuk jengkol pernah off dulu tuh Bu Haji, pernah off Hani juga. Maju Hani kerupuk kulit gitu. Apa ya yang disukai banyak orang gitu. Oke, oh ditinggali di warung kerupuk kulit ya. Oh ya kerupuk kulit maju, kerupuk jengkol off. Nah, ini kebetulan ada tawaran lagi dari Indomaret, maju lagi gitu. Sebetulnya diversifikasi produk juga bisa membantu sebetulnya mah. Bandeng Hanif kantosnya Bu Ade, nggak ada mal bandeng, keresep bandeng. Raos pisan, kaangge pisan iraha teuing tunda ieu dengan mohonnya iraha tuh Bu Haji. Mohonnya aduh. kabita ya. Kerupukna ge raos dah atur. Tadi ada di mana Bu Hani? Indomaret, Alfamaret? Indomaret Bu. Ada Galuh, Perumnas, Karaba, ada 25. Ada. Nama produknya, Neng? Kerupuk jengkol Bu Haji. Kerupuk jengkol di Indomaret ya. Mohon. Dagangnya Bu Haji baru masuk. Aya mangga di Rawasan lah. Itu pun proses ke Indomaret, aduh meni tijung kali perjuangan gitu dari 70 UMKM dipilih, dikurasi hanya 5 UMKM yang masuk. Alhamdulillah Hani juga masuk di situ. Tapi ya itulah lika-liku ininya, aduh, masya Allah gitu. Disyukuri sajalah, Bismillah, la haula. Untuk nyetaknya Bu Hani, untuk nyetak plastik segala macam berarti pakai jasa luar atau sendiri? Nyetak plastik enggak Bu Haji. Jantan Hani plastiknya seperti ya. Ini plastik biasa plastik PP jadi 0,10 bukan 0,3. Kalau 0,3 kedaya tahan juga istilahnya kurang. Nah, ini plastik 0,10 terus di atasnya tadi pakai stiker, disiler gitu. Disiler 2 siler, 1 bawah, terus masukin stiker, disiler lagi gitu. Ini bagus. Tapi ada juga teman-teman Hani yang udah pakai kemasan cantik, udah ada banyak gitu. Kalau Hani mah kacan panginten lah, udah putar-putar kene. Jadi kemasannya ini, tapi untuk dunia retail itu untuk UMKM pakai plastik Bu Haji. Jadi kemasan itu nggak masuk untuk retail lah, khususnya untuk ke Transmart itu plastik gitu. Jadi kelihatan si produk tuh nggak ngumpet gitu. Kalau kemasan kan kadang nggak kelihatan ya. Gitu kalau untuk retail mah biasanya gini, kecuali kalau yang di toko-toko itu kadang ada yang kemasan, ada yang apa gitu. Tapi untuk retail khususnya untuk sekali bertransport atau ini mereka malah senengnya yang gini produknya, yang kelihatan. Untuk UMKM gitu khususnya. Biasanya tuh Bu Hani kalau kita ngirim gitu dibayar di muka atau sejumlah barang yang terjual nanti? Kalau untuk Transmart dulu sempat pas awal-awal 2000 berapa ya, 2019 kalau nggak salah. Jadi kita kirim konsinyasi gitu Bu Haji. Konsinyasi itu dibayar yang laku. Resikonya juga dulu Hani istilahnya sempat sekitar 13 ke situ, tapi kembalinya nggak sebesar itu. Dulu sempat istilah nama mimiti merenya. Saking semangatnya merenan. Ternyata pas ini mah terus kena pandemi. Wah, sudah itu istilahnya kena pandemi dulu. Enggak inilah. Terus ada juga beberapa yang kalau Indomaret mah kirim barang, kita kirim faktur 4-5 hari, paling lama 2 minggu itu masuk ke rekening UMKM. Kalau di Indomaret. Jadi mereka juga beli putus lah muncul imah, tapi nanti mohon enak itu sih ya daripada konsinyasi ya. Iya, jual putus mah enak, dan kita pun walaupun nanti tukar guling lah, retur gitu, kita uang sudah di tangan, jadi kita bisa gulirin lagi. Tapi anu konsinyasi kadang Hani ge eungap, jadi eungap nanti dijual anu laku kan kadang ya harapan kita mah ya laku semua gitu, cuman kan ya namanya oge dagang. Nah itu yang kadang resikonya di situ gitu, resikonya di situ. Kalau konsinyasi, kalau jual putus enaknya enak gitu, istilahnya uang ada di kita pegang duluan. Cuman kebanyakan di Karawang ada toko-toko, toko Dewi itu konsinyasi, toko Lavanda konsinyasi.
Tapi alhamdulillah di Lavanda mah 2 minggu lah, jarak 2 minggu dikirim 20 atau dikirim baraha wae 2 minggu mah alhamdulillah di Lavanda mah gitu. Kecuali yang di Dela Jaya mah 5 oge meni seuseut gitu tah. Karena tempatnya memang kurang strategis. Ngumpet kalau menurut saya sih. Kadang gitu. Itu Bu Hani kenapa nggak coba misalnya gini, kayak makanan Bu Hani ini kan cocok kalau didampingkan dengan makanan lain. Kalau misalnya kita titip di kedai bakso kayak gitu-gitu, pernah coba? Belum tah Bu Haji, belum. Iya, Kadang-kadang kalau tempat gitu misalnya kayak ya Yakmin misalnya, atau Atmo atau Soponyono misalnya, atau yang Kalili gitu. Nah, biasanya kan orang iseng nunggu produk itunya kan, tadinya nggak niat beli pun gitu loh, karena ada teman lauknya, oh ini menarik gitu. Nyata. Itu kayaknya bisa dicoba ya Bu Hani. Iya, bisa Bu, next. Mung kadangnya burber teh Bu. Wah, tanaginangan hiji janten ada. Kadang-kadang kita suka melewatkan hal yang kecil gitu ya sebetulnya, tapi itu lebih tersentuh gitu. Iya. Karena kalau orang datang ke Indomaret, biasanya dia udah punya list barang yang mau dibeli. Iya. Nah, itu nggak masuk list yang buat dibeli kan, kalau cemilan gitu kan cuma selewat-selewat. Nah, tetapi kalau pojok-pojok ya kedai bakso atau yang warung-warung ya. Kayak kedai bakso lah, misalnya kalau warung juga kan itu orang nggak terlalu fokus ya gitu. Tapi kalau itu ditata di meja gitu, orang lihat gitu kan, tadinya nggak niat beli pun gitu, cocok dengan ininya juga. Iya, harus bisa nego tukang etana heula Bu Haji. Iya. Kadang ada yang mau, ada yang enggak. Apalagi kalau mereka udah ngadain sendiri ya. Iya, itu kadang jadi ininya. Ke rumah online, makan juga ini. Bulan? Online Bu, marketplace. Marketplace untuk kerupuk kulit krecek, marketplace bagus. Facebook yang di marketplace itu satu produk yang udah lolos ya. Ada jengkol juga ada di marketplace Facebook ada. Tapi kalau di Shopee mah belum Bu. Apa hani teleukeun meureun nya. Dan meureunnan tanagina ka ditu ka dieu. Istilahnya butuh ini ya. Butuh naon teh hani mah kadang tapi layak untuk dicoba kayaknya. Iya, betul. Shopee tapi Shopee kedah iya sih. Jadi hiji gambar. Kalau di Shopee itu harusnya jangan buka satu toko. Jadi kita buka 10 toko gitu. Jadi ada nama benten-benten gitu. Mangga jadi kan kadang soke tinggal gerak di Shopee. Kadang gambarnya teh tadeuy padahal namina teh benten gerak. Nah, itu triknya mereka bukanya bukan hanya satu toko di situ. Jadi beberapa toko gitu. Jadi orang mau milih yang manapun banyak ngadarede punya dia sendiri tetap itu gitu. Di Shopee, Tokopedia, Lazada. Hani pernah ke Bukalapak juga pernah. Gitu. Hanina panginten teleukeun. Mantap, banyak perjuangannya. Ya, silakan Pak Wahyu. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali, teman-teman guru yang lain. Mungkin saya deh Bu Hani bertanya. Untuk proses mesinnya itu kan tadi Bu Hani sempat manual dahulu ya? Ngangge parudan biasa. Iya. Sekarang udah mesin yang otomatis gitu Bu atau gimana? Mesin parutan nu alit Pak, mesin nu alit tadi ngangge nu alit. Nu alit sekitar 350 sampai 750 ribu nu alit janten kantun ngalebet seperti kalapa lah, upami parutan kalapa mah kan ageng. Iman nu alit yang kecil gitu, yang kecilnya itu pakai yang kecilnya. Soalnya pas waktu pertama itu pakai parutan ketika dikejar waktu teu acan mah berdarah si jari teh teu acan mah ieu gitu, kadang enggak efisien gitu. Itu kalau produksi tiap hari Bu Ani? Enggak Bu, tiap minggu aja. Tiap hari mah tuh sekolah kumaha daring ge lieur. Daring ge lieur Bu Haji. Berapa itu satu kali produksi? 10 kilo.
sebulan paling 40-an gitu. 2 atau 3 orangan lah. Sudah punya karyawannya. Paling kahalu Bu Haji. Ya, untuk yang teman-teman yang lainnya, sekiranya ada yang ingin ditanyakan berkaitan tentang materi yang disampaikan sama Bu Hani. Silakan Ibu Andri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi terlambat gabung. Salut banget buat Bu Hani yang dari usaha kecil kemudian sampai ke retail-retail gitu ya. Belum tentu semua mampu, Bu. Salut banget. Sebenarnya ya niatan bisnis seperti itu ada sih mungkin di teman-teman juga. Saya juga dulu niat seperti itu, pingin ada. Cuma ya terbentur waktu, betul kata Ibu ya. Harus loncat sana, harus loncat sini gitu kan ya Bu ya. Fisik juga harus kuat. Yang ingin saya tanyakan, selama perjalanan Ibu ketika menemukan suatu kendala, contohnya tadi ya Bu ya, ada yang jahil lah sama Ibu. Itu sebetulnya tiap usaha akan ketemu, sesekali akan ketemu hal seperti itu. Nah, menguatkan diri kita Bu untuk terus maju gitu kan, apalagi kalau misalnya ya ketika permodalan kita kurang, tanpa harus kita pinjam gitu Bu. Gimana tuh Bu? Terima kasih. Oke, siap Bu Andri. Tadi mungkin ya sebetulnya Ani juga sama mengalami usaha itu pertamanya kan bingung ya mau ngapain. Tapi bingung itu sebetulnya kadang membuat kita tambah bingung kalau tidak dilakukan gitu. Jadi ketika kita kepikiran nih, kita mau bikin produk apa, bikin langsung gitu. Karena Hani pun dulu sebelum kerupuk jengkol, Hani pernah bikin kerupuk susu, Hani pernah bikin kerupuk tempe, kerupuk ikan patin. Banyak tuh sebetulnya gitu. Cuman dari situ pun kita kan bisa lihat dari kerupuk susu ini kurang, kerupuk ini kurang, kerupuk ini kurang. Oh apa nih kira-kira yang makanan bahan yang bisa disukai banyak orang. Oh Hani kepikiran jengkol, oke Hani buat jengkol gitu. Sebetulnya jadi jatuh bangunnya itu jangan inilah intinya mah jangan patah semangat gitu istilahnya ketika produk kita kepikiran bikin ini, coba dulu gitu, coba dulu aja tes pasar lah ya, tes pasar dulu gitu. Sekiranya kalau misalnya ini kira-kira jadi peluang kita nih untuk kedepannya, lakukan jalani gitu pelan-pelan. Dah Hani sami Bu. Istilahnya banyak produk yang Hani buat sebelumnya gitu, sebelum ini tuh banyak produk yang Hani buat. Jangan patah semangat, jangan patah menyerah intinya mah gitu. Terus tadi mengenai dijailin orang ya, Hani mah karena tipe Hani gimana ya, Hani sedih iya waktu itu, Hani langsung pingsan iya, saking marah emosi langsung pingsan iya. Tapi di situ Hani punya keinginan, masa saya harus kalah dengan orang itu? Masa saya harus kalah dengan keadaan ini gitu. Kalau Hani sendiri, masa saya harus kalah dengan keadaan ini? Saya akan tunjukin ke siapapun orang itu yang ngejailin saya akan tunjukin gitu sampai di mana posisi saya nantinya gitu. Kalau Hani seperti itu gitu. Oke, saya jailin orang nih. Tapi kan Allah juga tidak tidur Bu. Ketika kita didolimi orang, ketika kita berdoa, insya Allah ada Bu ditunjukkan jalan gitu, diijabah. Jadi Hani ketika pas saat itu Hani ngedoa aja, kuatin doa, ikhlas lah intinya mah. Di ikhlas untuk ikhlas tetap kesel, marah, campur aduk gitu istilahnya mah, kesel, gimana gitu. Tapi di situ jiwa ikhlas tidak dihenteu-henteu kayak kedahaya disebut jiwa gini mah. Dah geus lah tong mikiran wae kadinya gitu istilahnya mah nya. Rek mikiran wae nu kitu geus lah, move on lah. Bismillah la haula Allahu Akbar, maju gitu. Kalau Hani gitu. Terus tadi permodalan betul Bu. Hani pun sekarang kalau permodalan
masih putar-putar Bu istilahnya, apalagi Hani ya, gacan PNS intinya mah, jadi permodalan itu seadanya gaji atau apapun gitu. Tapi Hani mikir kadang kok kalau misalnya ada orang yang Hani tawarin kadang ke teman-teman, oh mau nggak invest gitu di usaha saya ini gini laporan sayanya gini. Ada beberapa juga teman yang join gitu istilahnya, ada yang join karena mungkin ngelihat pemasaran, ngelihat Haninya pemasaran sih intinya mah, mungkin melihat pemasaran, melihat ini gitu ada produknya terus jelas ininya alurnya. Ada beberapa teman juga yang invest gitu, ada gitu. Begitu Bu Andri. Terima kasih Bu. Asa kantos patepangnya sareng Bu Andri teh nya. Iya gitu. Di mana gitunya tuh? Di mana ya? Di mana ya? Di SMP A4 gitunya. Abi di SMA Batu Jaya Bu. Sanes kapungkur MGMP asana nya. Panginten. Oh, nah sih Oh, di SMA hiji Panginten. Mohon ya. Di SMA Bu Haji Cucu. Mohon. Ah iya. Ongkos ibu nyanak sate bandeng sanes. Ah eta tuh. Iya. Enak atau anjing Bu di pertemuan dongkap mual. Tuh buka tuh Haji. Hadir atuh namanya Neng Hani hadir. Bu Hajinya hadirnya nyanak jengkolnya. Sudah muncul plus kata aya deui. Selebritis. Mohon. Sibuk Bu. UI udar-idar Bu Haji Ya kan sambil bawa-bawa barang. Nanti kan kita gitunya Bu Hajinya terus. Iya. Sambil ngirim barang ke Transmart ya. Iya. Jagoan bisa tembus gitu ke retail. Perjuangan Bu. Iya. Tangisan darah segala. Ya makanya saya salut gitu Bu, jagoan lah bisa sampai itu. Kan ya nggak mudah ya Ibu juga. Hatur nuhun Pak Wahyu. Terima kasih Bu Andri. Iya Bu Hani, saya bertanya lagi berkaitan tentang PIRT itu ya Bu. Itu produk yang diajukan itu harus yang kering ya Bu produknya, yang masa expire-nya lama gitu. Lebih dari 1 bulan Pak. Oh lebih dari 1 bulan. Ya, yang diajukan PIRT itu lebih dari 1 bulan. Bisa PIRT diajukan ke Dinas Kesehatan langsung, bisa ke Dinkop, bisa ke tadi yang Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada Dinas Kelautan kalau misalnya produknya tadi kayak pempek, itu biasanya pempek ikan biasanya Dinas Perikanan dan Kelautan. Banyak istilahnya banyak instansi dinas yang menyalurkan PIRT gitu. Kita gratis Pak, malah dikasih uang, istilahnya dikasih uang sama dinasnya. Tapi itu kuotanya biasanya Pak boro-boro sih istilahnya mah 1 tahun tuh menurut saya mah 100 jalmi apa 120 jalmi gitu. Jadi Pak boro-boro, jadi informasi kalau misalnya ada informasi sok mendekat gitu ke dinas yang tadi Hani sebutkan, Dinkop, Indag, Dinas Pertanian kalau memang bahan bakunya ada pertaniannya gitu. Kacang, rempeyek kan nggak ada rempeyek itu Dinas Pertanian tiasa gitu. PIRT mah mudah deh, cuman hanya ngisi format, KTP, NIB, sareng IUMK, fotokopi KTP, sareng produk hiji dicana kanggo Dinkop, kalau istilahnya mereka buat uji lab atau apa gitu, atau mereka buat tester lah, gitu. Pak Wahyu bari ngadamal naon Pak Wahyu? Untuk bahasa kamari, saya ke dinas koperasi gitu bertanya, ya itu tadi kan masa waktu expire-nya harus 1 bulan ya. Iya. Dan ternyata emang nggak bisa yang produk basah gitu ya Bu. Sebetulnya mah ada tapi untuk Karawang ya. Naminatnya naon nilap delinya. Jadi seperti PIRT sami tapi ada gitu, tapi Karawang belum menyediakan Pak untuk ke situ. Belum menyediakan. Iya, ada juga istilahnya legalitasnya gitu makanan ini gitu yang
kurang dari 1 bulan gitu ada. Tapi teman saya frozen Pak, bakso kan istilahnya langsung ya, dimsum, somai. Tapi ketika di frozen, otomatis frozen panggilnya sabulan mulanya bisa ada PIRT gitu. Kalau frozen biasa istilahnya mah gitu. Bu Andri bade ngadamel naon Bu Andri? Ayo Bu Andri. Abi mah ngadamel kangge nyari rawe hungkul Bu. Gaduh sukun. Sukun biasa Bu. Oh, sukun nya eta eta tacan mendak ieu na ye parudanana. Di bumi teh kararandel wae. Ada mesin pemotong itu dah Bu di Lazada ada. Oh di Lazadanya. Ya, Nanti coba hanige pemotong lihat. kerupuk, hanige 50.000 di Lazada ada pemotong kerupuk ya. Gitu. Ada mesin di Lazada atau Shopee lah. Ada mungkin buat motong sukun juga tipis mungkin ada. Iya. Ada alatnya. Ayo Bu, tenang, naon untuk ayat ya. Hanige eta marudan tadi nama teu kaemutan, emang aya parudan yang jengkol. Ternyata aya. Nya dinten teh diaplikasikeun aja jengkol ku parutan kalapa intina mah. Aku mah we nya teh samarut jengkol. Mohon. Lumayan aya gaduh tangkalna gitu. Komo gaduh tangkalna mah duh. Mojeuna eta Hiji sih Bu, hiji. Kok ngantri sukun yang ada di Karawang cuman hanya 1 UMKM loh Bu. Koperasi Sahabat Bersama eta doang. Yang lainnya dia nggak ada yang produksi sukun. Cuman hanya 1 koperasi SB doang. Kasih bocoran gua Anita. Ngan aya Udah seueur tangkalna Bu. Tangkalna mu hiji pa. Bu Haji ge bade kopinya Bu Haji. Iya, kemarin tuh ceritanya saya ini ke anak si Ade tuh ada pengen barang gitu yang dia pengen beli. Dia bilang udah Dede coba usaha biar punya keterampilan apa. Terus dikasih ceritanya beli bahan-bahan kopi, dia daripada beli gitu kan, kakaknya mesen beli. Akhirnya dia coba jualan, tapi kalau mamahnya bikin harus bayar. Gitu. Pinter itu Bu. Ya saya kan pengen barangnya, kalau menurut saya itu aduh nggak urgent banget gitu, tapi ya biar maksudnya dukungan kalau dia kekeh pengen barang itu gitu. Yaudah sok Dede jualan kopi gitu kan di rumah juga ada alatnya, nggak apa-apa nanti dimodalin bahannya, cara bikinnya. Iya. Jadi saudara-saudaranya tuh dibelin, ada yang mau beli kopi nggak? Gitu. Kopi di Karawang mung hanya 2 UMKM untuk salah mah. Ini kopi gitu, ada kopi Sangka Buana, kopi naon gitu. Hanya 2 atau 3 UMKM yang produksi kopi mah. Terkan seur. Kan kalau ini kan minumannya Bu. Oh iya ya. Tiasa Bu diminumankeun, dilebetkeun kanu botol, disimpan di toko-toko anu gaduh freezer, anu gaduh showcase. Iya. Gitu tiasa eta tah. Oke, Pak Wahyu, sepertinya waktu kita juga sudah mendekati pukul 16, mangga? Iya, siap. Ditutup saja, Ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sebelumnya. Silakan diisi presensi kehadirannya. Ada dalam pesan, serta sebelum kita akhiri, silakan diisi kembali post-testnya. Oke. Silakan diisi dahulu Bapak Ibu untuk post-testnya. Saya nggak ikut pretest. Bu, apa-apa ya. Tadi dari sekolah, jimitan di sekolah.
Kenapa Pak Andri ketawa? Korea. Salah semua. Kelihatan ya. Malu saya. Yang benernya yang umum doang. Belajar Bu Andri. You know Bolak-balik pertanyaannya hampir mirip. Oh ya. Iya. Bapak Ibu sudah pengerjaan post testnya? Sudah.
Tidak ikutan awalnya, langsung post tes, pretestnya. Iya, sama Ibu. Udah ya. Lumayan 60 Neng Ani. Yang penting pretest ke postes naik. Jangan lihat skornya. Ini nggak konten 9 SMS. Oh iya, saya informasikan juga yang menghimpun presensi nanti tolong Excel-nya dikumpulkan karena kemarin pembuatan sertifikat itu KCD minta presensi kehadiran, Bu. Oh gitu. Jadi yang sekarang nih yang buat tahun ini kemarin sudah saya coba negosiasilah menggunakan daftar yang langsung sejumlah sekian. Tapi untuk yang tahun ini Bu Andri kan ada beberapa presensi sebelumnya. Iya, ada. Dari Excel-nya dikumpulkan. Kalau bisa sih untuk pertemuan berikutnya presensinya pakai Joho ya. Kalau Joho kan ada tanda tangannya. Jadi nanti ketika di printnya jadi seperti daftar hadir gitu. Neng Lira, buatin. Kalau nggak bisa ntar pelatihan. Gimana Bu bikinnya? Johonya gimana Bu? Ntar pelatihan. Gampang kok. Neng, nu kamari kita ngerti-ngerti. Bikin bor. Baru lagi nggak Bu? Saya udah nyoba. Udah bisa ya Bu Andri ya? Udah bisa. Breakout. Cuma anaknya Bu, nggak ada. Oh, berarti informasi link bornya belum ini. Bukan, anak-anaknya belum siap Bu. Apa-apa nanti juga biasa. Iya, nanti. Gimana kudu lihat les khusus. Mangga Pak Wahyu. Diakhiri ya, Bu. Ya. Pak belum absen saya ke Wahyu. Kenapa Bu Haja? Belum absen sok baheula. Oh, ini ada presentasi. Terakhir takutnya. Di-share lagi. Oke. Ya, Bapak Ibu diinformasikan juga untuk hari Sabtu kumpul-kumpul ya. Kalau bisa mangga ditunggu hari ini juga kepastiannya karena Bu Sri Budi sudah mulai akan booking tempat. Karena khawatirnya jumlahnya kan beda ya, jadi ada tempat yang besar atau kecil gitu. Jadi segera dituliskan kalau yang mau hadir. Insya Allah ya kita akan kumpul di sana. Memberikan cenderamata lah kepada Bapak Pengawas Pak Nedi dan Pak Padiana. Kalau dari beliau berdua sudah konfirmasi akan hadir ya. Ada yang belum ditunggu. Mangga Pak Wahyu. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang berkesempatan hadir dalam program kerja MGMP hari ini. Semoga dapat ilmu dan wawasan serta tertarik seperti Bu Hani dalam pengaplikasian praktek kewirausahaan UMKM. Mungkin ditunggu ya Bu Hani kerupuk jengkol. Besok juga ditunggu. Ya, salah Sabtu, maksudnya Sabtu. Sabtu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada foto bersama Bu. Oh iya, ayo. Kamera. Anda siapa yang mau foto? Bu Andri aja deh. Iya. Bu Andri speakernya belum di Bu Angel sama Bu Pupung belum. Sudah. Ya, mangga Pak Wahyu. Izin live, Bu. Ya.
Atur nuhun Kak Sadana, atur nuhun Bu Hani, pengalaman Nuhun.